Sistem gerak pada manusia. Setelah sebelumnya kita lihat bahwa sistem gerak ada yang pasif dan ada yang aktif. Sebelumnya kita bahas apa sih? Tulang kan? Sistem gerak pasifnya. Kenapa yang pas duluan? Karena itu yang lumayan kompleks. Dan yang aktif, nah saya bagi dua lagi supaya buat pengingatan. Ini yang pasif dan ini yang aktif. Nah, pasif itu apa? Rangka. Sedangkan aktif itu adalah otot. Sekarang kita bahas yang otot. Jadi, setelah saya sebutkan sebelumnya, otot itu adalah daging. Betul kan? Kita sering sebut itu daging, tapi sebenarnya ada bahasa biologi itu otot. Nah, sekarang ada dua macam kerja otot. Yang pertama disebut kontraksi, lawannya itu relaksasi. Bedanya apa? Dua-duanya itu untuk berubah perlu energi. Energi dalam makhluk hidup itu disebut ATP. Mungkin kalian belum belajar tentang konsep energi, tapi kalian tahu bahwa ATP itu adalah energi. Jadi ketika otot itu bekerja, dia dibilang berkontraksi. Sedangkan jika dia kembali ke posisi awal sebelum dia bekerja, dia dikatakan berrelaksasi. Nah, otot melakukan kerja, nih ada satu kunci yang harus kita pahami. Saya sebut sini, otot. Nah, ini kata kunci yang penting untuk belajar otot. Hanya bisa apa? Menarik. Nah, otot tidak bisa mendorong. Lalu, tangan kita bengkok ini, itu kan bukan didorong oleh otot. Bukan, tapi ditarik. Nanti kita lihat bagaimana penjelasannya. Sebelumnya, kita melihat, nah saya tulis di sini dulu, ada berapa macam tipe-tipe otot. Kalau tulang kan ada tulang rawan, ada tulang keras. Nah, otot juga dibagi. Tiga. Yang pertama ini disebut otot lurik. Otot lurik itu bentuknya seperti ini nih. Nah, nama membawa makna di biologi. Benda-benda biologi itu biasanya namanya itu gampang-gampang. Nah, jadi kalau dilihat di bawah mikroskop, otot lurik ini seperti ini. Bahasa Inggrisnya striated muscles. Artinya adalah dia bergaris-garis. Nah, di samping-sampingnya ini ada inti. Otot lurik biasanya bekerja secara sadar. Artinya sadar gimana? Kita sadar melakukannya. Contohnya apa? Contohnya tulang lengan atas kita disambung dengan tulang lengan bawah. Lalu di sini ada otot. Satu angkat sini, satu angkat sini. Nah, ketika kita bergerak, tulang ini bergerak. Nah, ini misalnya tangan. Ini melakukan secara sadar. Coba kita gerakan sekarang tangan kita. Atas, bawah, atas, bawah. Sadar kan? Kalau nggak sadar, kita nggak bisa gerakan tangan ini. Kecuali refleks ya. Kalau kita mau melakukan benda yang panas itu refleks. Nanti kita belajar tentang refleks di bab tentang koordinasi. Oke, pertama adalah otot lurik. Intinya di pinggir. Saya tulis di sini. Di tepi lah. Berikutnya setelah otot lurik, ada otot polos. Namanya aja polos. Berarti dia nggak punya garis-garis kan. Nah, biasanya seperti ini. Dilihat di bawah mikroskop bentuknya seperti ini. Kumpulan dari otot polos. Intinya, inti sel di tengah. Sedangkan jika otot lurik itu adalah sadar, otot polos adalah kebalikannya. Tidak sadar. Loh, kapan kita menggerakkan sesuatu yang tidak sadar? Ya, karena kita tidak sadar, kita nggak bisa menduga kapan itu bergerak. Contoh paling gampang ini. Apa nih? Organ dalam tubuh kita, dalam sistem pencernaan. Lambung. Ketika ada makanan di sini, dia akan bergerak keluar dan ke dalam, meremas makanan ini. Kita tidak sadar kan? Seperti juga gerak peristaltis dalam esofagus kita. Kita tidak sadar. Biasanya otot polos ada di dalam organ-organ di bagian dalam tubuh. Kita tidak sadar dia bekerja. Berikutnya, yang terakhir, otot jantung. Jelaskan otaknya di mana? Iya, di jantung. Gimana gambarnya? Otot jantung ini agak unik. Jadi, nah, saya gambar gini. Loh, ini bukannya otot lurik? Iya, dia mirip otot lurik,
saya gambar luriknya di sini. Nah, intinya di mana? Intinya juga di pinggir dan banyak. Tapi dia cirinya adalah ini, ciri dari otot jantung bercabang. Sifatnya tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Jelaskan. Ketika jantung kita berdetak, apa kita bisa memerintahkan jantung kita detak atau jantung kita tidak berdetak? Nggak bisa kan? Maka itu otot jantung itu termasuk tidak sadar dan bercabang. Nah, berikutnya kita bahas tentang kerja otot. Saya hapus dulu. Ini jelaskan ya. Saya ulang lagi deh. Otot itu bisa berkontraksi dan bisa berelaksasi, kembali ke posisi semula, tapi itu memerlukan energi. Dan otot dibagi tiga, otot lurik yang bekerja secara sadar, otot polos, dan otot jantung yang tidak bekerja secara sadar. Otot polos biasanya ada di bagian dalam, organ-organ dalam, sedangkan otot jantung itu ada di jelas, jantung. Nah, berikut saya akan jelaskan kata-kata ini nih yang otot hanya bisa menarik. Apa maksudnya? Saya hapus dulu bagian bawah. Nah, yang saya pakai contoh sebagai bisa menarik tapi tidak bisa mendorong adalah lagi-lagi otot di lengan kalian. Jadi kalau saya gambar di sini, otot, oh maaf, saya gambar tulangnya dulu deh. Ini tulang lengan atas, lalu ada tulang lengan bawah. Nah, gini deh. Untuk penyederhanaan, saya tulang yang agak bawahnya ini ulnanya saya hapus. Kan ini radius dan ulna, ini tulang atas humerus. Jadi ada otot yang menyambung di sini dan ingat, sambungan otot pada tulang disebut apa? Bagian mengeras pada otot menyambung di tulang, depannya T, tendon kan? Nah, tendon ini terikat pada tulang. Ini ototnya. Otot apa nih? Kalau ada garis-garis. Otot lurik. Betul. Nah, ketika kita ingin membengkokkan tangan kita, berarti gerakannya ke sini kan? Nah, otot ini akan menarik tulang bawah, lengan bawah ke atas. Jadi posisinya bengkok. Dibilang bahwa otot ini berkontraksi, memendek, atau menarik berkontraksi. Otot apa sih ini? Nah, otot ini sering ada kalau binaragawan mencoba memamerkan otot lengannya. Nah, coba kalau kita bengkokkan. Nah, yang membesar di lengan atas itu namanya otot bicep. Bicep berkontraksi. Nah, sekarang selanjutnya kan nggak bisa kan kita bengkok terus-terusan. Bagaimana jika kita ingin meluruskan tangan? Oh, gampang, berarti ininya didorong aja. Ingat, otot hanya bisa menarik. Otot ini menarik ke atas kan, dia tidak bisa mendorong ke bawah. Ini nggak bisa nih, dorong ke bawah. Berarti, saya gambar lagi di sini. Lagi-lagi ada tulang bawahnya. Yang berperan sekarang adalah otot di belakangnya. Nah, ini melekat di sini. Ujung atasnya melekat di atas. Kalau yang atas berkontraksi, ini akan bengkok. Kalau yang bawah, lihat, dia menarikan. Ketika dia memendek, tulang ini akan lurus kan, ke atas ini. Nah, dibilang bahwa otot yang bawah ini akan berkontraksi. Otot apa ini? Lawannya otot tricep. Jadi untuk membengkokkan, dia memakai otot bicep. Untuk meluruskan, dia memakai, ini kan ketarikan, ketarikan, kak. Nah, bisa dibayangin kan? Ini akan lurus. Nantinya ini akan lurus gini. Jadi, saya hapus. Nantinya tulang ini akan lurus karena ditarik oleh otot di belakangnya. Ototnya namanya tricep, bicep, dan tricep. Kerja otot yang bertolak belakang, ini membengkokkan dan ini meluruskan, disebut kerja otot antagonis. Antagonis itu apa sih? Kalau dalam film-film, peran antagonis artinya peran yang jahat. Gitu. Ini bukan otot yang jahat, tapi peran yang berlawanan. Kan yang ada yang baik, ada yang jahat. Berarti berlawanan kan. Berarti antagonis itu adalah yang kerjanya berlawanan. Oke, jadi satu, saya antagonis. Sekarang, yang dua,
Kalau tadi ada antagonis yang berlawan, pasti ada yang bekerja sama. Saya tulis dulu ya di sini. Bekerja sama. Yang bekerja sama itu adalah namanya sinergis, sinergi, kerja sama. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Saya gambar lagi di sini. Ini adalah tulang dada, lalu ada bagian ini. Nah, ini bukan paru-paru ya, tapi walaupun jumlah harusnya tidak tepat, tapi saya gambar aja. Kita sudah belajar di sistem pernafasan bahwa ada otot-otot. Nah, ini belakangnya paru-paru dan depannya itu adalah tulang rusuk. Otot-otot yang mendorong tulang rusuk itu ke arah atas bersama-sama untuk membesarkan volume paru-paru. Di sini ada otot apa nih? Antar tulang rusuk. Ketika otot antar tulang rusuk ini bekerja bersama-sama mendorong ribs atau rusuk itu ke arah atas, dia disebut bersinergi atau bekerja sama. Oke, kesimpulannya, otot bisa bekerja secara antagonis atau berlawanan seperti bicep dan tricep di lengan kita, atau sinergi, bekerja sama. Saya tambahin S deh, sinergis, bekerja sama seperti otot-otot antar tulang rusuk. Ingat, berarti betul kan? Ingat di sini, otot hanya bisa menarik, betul. Ini juga menarik ke atas. Ini menarik, dan ini menarik. Berarti selesai materi tentang sistem gerak pada manusia. Pasif, sudah rangka, sekarang otot juga selesai. Oke, cukup. Dan kalau kurang jelas, seperti biasa, tinggal diulang lagi.